Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita menyelesaikan penilaian tengah semester 2, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 12 dengan tema melayani dalam keluarga. Kejadian 13 ayat 1-10 dan kitab Mazmur pasal 133 ayat 1. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Mari kita memujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab Mazmur 133 ayat 1, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nanti anak-anak juga bisa baca di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1-10, kisah tentang Abraham dan keponakannya yang bernama Lot. Jadi ketika keluarga hidup di dalam kerukunan, maka akan mengalami kebaikan dan keindahan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga itu terbentuk dari sebuah pernikahan. Dan Tuhan punya maksud dari pernikahan tersebut, yaitu terbentuknya sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mau bahwa setiap pribadi dalam keluarga itu harus menjadi berkat bagi anggota keluarga yang lain. Jadi anak-anak bisa menjadi berkat bagi ayah, ibu, saudara, adik, kakak, dan mungkin juga kakek dan nenek yang tinggal serumah dengan anak-anak. Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang merupakan persekutuan hidup orang-orang percaya kepada Tuhan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Atau kita juga biasa mengenalnya dengan keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga Kristen merupakan persekutuan hidup di antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Kristen harus meneladani hidup dan ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Karena arti Kristen itu sendiri adalah sebutan untuk orang atau para pengikut Kristus yang meneladani cara hidup Tuhan Yesus dalam kehidupannya setiap hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melayani keluarga merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas keselamatan yang sudah kita terima. Keluarga merupakan tempat bagi kita untuk bertumbuh, baik dari segi akal budi, hubungan sosial, kasih, dan bertumbuh secara rohani. Keluarga juga merupakan tempat yang paling aman untuk bersandar, tempat untuk saling mencurahkan isi hati, saling memberi perhatian saat seseorang mengalami permasalahan hidup. Jadi keluarga merupakan tempat yang paling nyaman buat kita anak-anak.
Keluarga juga merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai Kristiani tentang iman Kristen. Kemudian di dalam keluarga kita juga saling belajar tentang hal-hal yang baik. Di dalam keluarga kita bisa belajar berdoa, belajar melayani, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Saat kita menghadapi kesulitan, keluargalah yang merupakan penopang. Ayah, ibu, dan saudara-saudara kita yang akan mendukung dan memberikan semangat kepada kita sehingga hidup kita mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan memakai keluarga untuk memulihkan hidup kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya selalu melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap permasalahan dan kesulitan yang kita hadapi. Setiap keluarga yang dipimpin oleh Tuhan Yesus pasti selalu ada jalan keluar di dalam setiap masalah yang dihadapi mereka. Di dalam keluarga kita bisa bertumbuh bersama-sama secara rohani. Kita bisa saling melayani Tuhan, kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama, dan selalu hidup untuk saling mengasihi, berbagi kasih bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi pembelajaran 12 dengan tema melayani dalam keluarga. Dan di akhir pembelajaran ini Pak Yusuf memberikan tugas, yaitu membaca kisah tentang Abraham dan Lot dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 10. Lalu nanti anak-anak mengirim laporan lewat WhatsApp ke nomor Pak Yusuf 0818 0455 6364 dengan tulisan "Saya sudah membaca Kejadian 13 ayat 1 sampai 10". Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah menolong, memberkati, dan menyertai kegiatan pembelajaran kami hari ini. Biarlah pembelajaran kami bermanfaat bagi kami. Kami semua anak didik dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami, apa yang menjadi bagian kami di dalam kami melayani di dalam keluarga. Berkati kami semua, berkati anak-anak Tuhan, berkati orang tua kami, berkati sekolah kami, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, karyawan, supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.